Kami senang sekali dengan pencaksilat, dan itu juga yang membawa saya sampai bisa bertemu dengan seorang Keanu Reeves di John Wick, dengan di Star Wars. Itu karena pencaksilat, ya, bukan karena saya aktor gitu kan. Buat kawan-kawan perguruan apapun, bela diri apapun, kalau bela diri ini saat ini sebagai hobi, cintailah dan yakinlah, tidak mustahil dalam hobi kita bisa menorehkan prestasi. Seperti ini misalkan. Dan saya senang bisa bersilaturahmi dengan para pecinta pencaksilat, salah satunya Denny. Kapan-kapan mudah-mudahan kalau waktunya nggak seperti ini, kita bisa ketemu di Matras. Iya, yeah, amin. Di Matras ya? Di Matras. Harus bertemu di Matras. Perguruan Kang Yayan ini PSTD. Saya sendiri bendera saya itu PSTD. PSTD ini apa sih kepanjangannya, Kang? Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia. Kita lebih banyak mengolah pernapasan. Pernapasan. Jadi bagaimana mengolah oksigen menjadi energi. Yang utamanya sebetulnya buat saya saat ini itu lebih untuk kebugaran, kesehatan. Kalaupun itu memang secara fisik akhirnya dari olah napas itu menjadi kita dapat bonus membuat badan kita kebal terhadap pukulan benda-benda tumpul, ya, bukan benda tajam. Kemudian kita namakan tenaga dasar. Kenapa kita tidak namakan tenaga dalam? Kalau kita sebut tenaga dalam, orang begitu dengar tenaga dalam itu sakti gitu. Sakti, kemudian apa ya? Berpikirnya itu ke mistis ya. Ya, nah itu. Kadang disalahgunain, Kang, ya. Jadi kalau namakan tenaga dasar itu adalah sebuah tenaga atau energi yang semua manusia, semua makhluk hidup memiliki. Itu adalah karunia Tuhan, dan pasti Dani juga tahu. Hanya kan tidak semua orang tahu bagaimana membangkitkan yang mengolah tenaga dasar itu. Sebetulnya kan secara ilmiah itu orang-orang mengatakannya itu yang disebut adrenalin. Nah, bagaimana membangkitkan adrenalin itu melalui teknik pernapasan, teknik olah napas. Nah, dari segi gerakan kita lebih mengolah tentang bela diri yang praktis. Ya. Hanya dari segi karena kita juga kan sebagai organisasi perguruan yang memang bernaung di bawah IPSI, dan kita memang perguruan pencaksilat, kita juga banyak belajar dari pencaksilat tradisional, seperti misalkan Cimande. Kita banyak untuk tradisional itu kita lebih banyak diwarnai oleh silat Minang. Kita banyak belajar misalkan dari Baringin Sakti, dengan Pak Edward, kemudian dengan Pak Edwilnya juga, kemudian juga dari Kang Cecep juga banyak belajar, kawan-kawan dari Jawa Barat, gitu kan, dari secara pribadi juga dengan Pak Haji Aceh, Pak Haji Ajis dari Cikalong. Salam silaturahmi, udah lama nggak ketemu dengan beliau, nggak nempel nih Pak Haji. Kemudian juga dengan perguruan silat lainnya, bahkan dengan perguruan atau bela diri non silat. Saya pernah belajar Aikido juga, belajar grappling juga, ya itu juga yang membuat saya tadi penasaran. Saya ingin sekali belajar dengan Bung Max. Bung Max. Aduh, Bung Max, kapan-kapan nih, tolong ya. Ya, jadi PSTD itu. Tapi ya saya rasa untuk saat ini 2 tahun terakhir ini terutama ya, semua perguruan pencaksilat memang karena kondisi kita juga harus menyesuaikan. Dan alhamdulillah sekarang saat ini kayaknya udah mulai kita bisa latihan bersama. Udah mulai kejuaraan ada juga. Betul, tapi tetap dengan prokes. Ya, itu yang penting, karena memang kita harus bahwa virus ini saat ini ada gitu kan. Itu ada, tapi tidak harus ditakuti mungkin ya, tapi harus diantisipasi, dan itu kan pemerintah udah menyarankan ke kita. Salah satunya yang paling mudah itu kita selalu pakai masker ya kemana-mana, dan kita saat ini ngobrol nggak pakai masker, tapi kita udah steril. Kita ketemu, dan
Kayaknya kalau dibilang ada yang nanya udah bosan kayaknya. Kalau ini gede ya lama-lama Kang ya. Ya kita juga mau pulang dia selalu tes terus Kang kayaknya. Iya, karena selama ini kegiatan kita mau ketemu orang selalu harus swab, harus PCR gitu kan ya. Ya memang bagaimana karena memang itu kan kita, karena itu kita lakukan karena kita lebih apa ya, kita harus jaga diri kita sendiri, jaga orang yang berhubungan dengan kita juga, kontak dengan kita. Jadi kita tidak hanya jaga diri kita, tapi juga jaga orang lain, jaga lingkungan, dan insya Allah Indonesia akan segera kembali ya. Amin. Nah Kang, ngomong-ngomong ini kita kembali ke dunia perfilman. Bagaimana sih? Saya setuju ya, ketika pencak silat masuk di dunia perfilman tuh sangat cepat sekali berkembang ya. Betul sekali. Kalau Thailand kan orang memperkenalkan dunia film dengan Muay Thai, jati diri dia. Nah, Cina kungfu, kita silat. Kalau dulu kan kita hampir setiap negara punya seperti tadi Cina, Thailand, kemudian bahkan dengan Hollywood juga ada. Kita tahu misalkan Aikido gitu kan. Dia ada Steven Seagal. Cina ada Jackie Chan, Jet Li. Thailand ada Tony Jaa. Nah sekarang Indonesia nih dengan pencaksilatnya, alhamdulillah ya, kita udah punya seorang Iko Uwais. Itu kebanggaan kita. Sukses untuk Iko, bawa terus pencaksilat dalam kesuksesan kamu, TV pencaksilat, dan mudah-mudahan Iko Uwais itu akan menjadi seorang motivator buat generasi muda kita. Karena sama saya rasa Iko juga awalnya dari kecintaan ya, tulus mempelajari pencaksilat, tapi akhirnya bisa menorehkan prestasi yang bisa memberikan dampak yang positif. Baik ke Iko sendiri sebagai pribadi ataupun ke dunia persilatan, ke pencaksilat sebagai seni budaya. Mudah-mudahan betul-betul, mari harus muncul Iko-Iko muda lainnya ya. Harus. Dan itu sangat kita perlukan ya. Iko muda harus muncul terus ya. Itu yang akan mendorong Iko semakin lebih maju, dan yang di bawah pun harus pingin seperti jadi Iko. Betul. Jadi kami senang sekali dengan pencaksilat, dan itu juga yang membawa saya sampai bisa bertemu dengan seorang Keanu Reeves di John Wick, dengan di Star Wars. Itu karena pencaksilat ya, bukan karena saya aktor gitu kan. Kalau dibilang saya aktor, banyak aktor-aktor lain yang jauh lebih hebat gitu kan. Mereka beliau senior dan saya banyak berguru kalau bicara tentang aktor gitu kan, karena saya datang dari silat, mengetahui pencaksilat sedikit, bahkan pencaksilat. Makanya apa yang telah pencaksilat berikan ke saya saat ini betul-betul menjadi tanggung jawab buat saya untuk lebih banyak mengenal tentang pencaksilat. Paling tidak tahu lah, walaupun proses belajar untuk bisa itu memerlukan waktu ya, dan saya senang bisa bersilaturahmi dengan para pecinta pencaksilat, salah satunya Denny. Kapan-kapan mudah-mudahan kalau waktunya nggak seperti ini, kita bisa ketemu di Matras. Iya, sharing-sharing Kang ya. Itu sebetulnya. Saya lebih senang. Tapi ya, saya yakin suatu saat insya Allah kita bisa. Karena alhamdulillah ini tanpa sengaja ya. Tadi malam saya bisa ngundang Denny dan Wewe, langsung bisa nikmatin Ben and Jody. Gimana? Wih, gila, itu keren banget. Orang-orangnya berkelas semua nih. Kamu saya perfect banget ya, dari acting, koreo, pengambilan keren banget sih Kang. Menikmati banget saya. Dan Ben and Jody ini insya Allah akan mulai tayang di bioskop tanggal 27 Januari ini. 27 Januari ini. Jadi buat kawan-kawan pesilat yang ingin menikmati Ben and Jody, sebuah film action yang baru dari garapannya Mas Angga Dwi Mas Sasongko, bisa mulai datang tanggal 27 ke sana di bioskop. Jadi kita bisa menikmati kenyamanan dan pengalaman menonton yang luar biasa. Iya, keren. Saya nikmatin banget. Kalau nontonnya nggak di bioskop itu nggak asik gitu. Iya, betul. Nggak nonton. Iya, serasa nggak nonton. Iya, nggak nonton. Dan
Dan bioskop juga saat ini kan udah alhamdulillah sudah sekarang udah mulai 75%, kembali 75%. Dan buat saya pribadi hadir ke bioskop itu ternyata lebih aman daripada hadir yang atau kita main ke mall, walaupun kita dengan apa peduli lindungi dan segala macam, karena di bioskop itu setiap satu sesi pemutaran itu tetap disterilisasi. Jadi jangan khawatir, tetap dengan masker kita bisa hadir ke bioskop. Bioskop udah mulai buka 75%. Mudah-mudahan akan kembali normal 100%. Dan amin. Mari kita nikmati film-film nasional yang berkualitas, yang bermutu. Salah satunya Ben & Jody yang tayang mulai tanggal 27 Juli. Keren banget, pokoknya teman-teman harus nonton ini ya, harus nonton. Kawan-kawan pesilat, jumpa nanti kita di bioskop ya. Ben dan Jody, pokoknya harus nonton kalau saya, Kang. Jumpa lah. atau biasanya kalau kayak di Jakarta itu, saya dengan kawan-kawan, misalnya kawan-kawan pesilat, Kang kita nobar yuk. Ayo, ada. Oh, kita dari perguruan ini gue mau nobar ah. Gitu kan? Nah ya? Itu. Jadi siapa tahu nanti pas di Palembang, saya nggak tahu kawan-kawan dari Ben & Jody ini mau roadshow. Mudah-mudahan nanti bisa ke Palembang. Jadi pokoknya kabarin kan. Kalau sampai ke Palembang nanti bisa ketemu dengan dua pendekar. Saya hitamkan nanti di sana, Kang. Wow. Saya hitamkan di sana nanti pokoknya. Palembang bisa menghitam yang sudah kompom itu kemarin itu kalau nggak salah saya kebetulan sudah koordinasi dengan teman saya pelatih dan pengurus PSTD di Cirebon. Dan juga dia pengurus IPSI di sana. Insya Allah kawan dari Ben & Jody akan datang ke Cirebon dan akan jumpa dengan para pendekar, para pesilat di Cirebon. Dan di sana juga kebetulan di Ben & Jody ini ada beberapa kawan-kawan yang saya sendiri dari PSTD, kemudian ada yang dari SHT, Mas Ari. Mas Ari. Siapa sih kakaknya Mas Ari itu, Mas Ari dia guru juga di ini. Iya di Budi Luhur dia ngajar juga SHT. Biasanya dia ada nanti malam nggak tahu akan datang apa. Mas apa ya? Tingkat 2. Aduh. 2 apa 3 ya? Tingkat 2. Aku pernah ketemu, lupa saya namanya. Nah itu jadi kita biasanya sering ngadain nobar juga. Mudah-mudahan kita akan senang kalau bisa jumpa. Jadi di Ben & Jody ini ada yang dari PSHT, kemudian ada dari PSTD, ada dari Cium Wanara, ada juga dari Panglipur ada ya. Dan kawan-kawan lainnya dari bela diri lain juga. Jadi yang gabung di sini, yang terlibat di sini banyak kawan-kawan dari pesilat. Mudah-mudahan kawan-kawan pesilat lainnya juga bisa bergabung, bisa hadir mewarnai film-film action di Indonesia. Karena membuat atau proses syuting yang syuting film action yang dikerjakan bareng dengan orang-orang yang pecinta bela diri itu sangat menyenangkan. Jadi saat kita kerja itu nyambung dan gebuk-gebukannya itu udahlah gitu. Udahlah gitu kan, kena dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Apalagi kalau sama para fighter, waduh gitu lepas kan. aja. Lepas aja karena kita kan udah biasa touch. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari banyak aktor-aktor senior yang sekarang jadi sangat cinta dengan bela diri gitu kan. Jadi begitu ketemu di set untuk adegan-adegan action itu, kita itu tinggal apa ya, kalau bikin koreo disesuaikan dengan karakternya, disampaikan ke dia itu udah kayak Lego aja, plek-ketiplek gitu kan. Jadi kita itu udah tinggal ngeliatin gitu kan. Karena kalau sebuah film action nggak dilakukan tanpa orang mengetahui bela diri sama sekali, sementara actionnya sendiri harus action yang fightingnya itu yang fighting yang martial artist banget gitu kan. Itu bukan tidak bisa, tapi kita perlu waktu yang panjang. Nah sementara kalau
kalau untuk kawan-kawan yang sekarang udah banyak nih, kawan-kawan dari aktor, wah itu bela dirinya canggih-canggih. Jadi begitu ketemu udah tinggal bikin koreo, plak udah depan kamera itu udah asik. Karena kalau kamera itu kan sangat-sangat sensitif. Iya betul. Kalau seseorang melakukan gerakan dengan kaku itu Kelihatan banget. Kelihatan banget. begitu muncul di layar bioskop itu nggak nyaman. Nah itu yang saya hindari. Kebetulan kan saya sendiri di band Jodi ini selain sebagai pemain juga dipercaya sama Mas Angga sebagai koreonya. Jadi saya kerjakan dengan kawan-kawan dari Setia Hati, ada gitu kan di situ. Kemudian dari PSTD saya sendiri dan ada asisten satu orang, kemudian dari Cium Wanara juga gitu kan. Nah kawan-kawannya di sini juga ada yang bahkan punya skill bela diri yang udah kelas dunia juga, selevel olimpiade gitu kan di situ. Ninin misalnya. Jadi kita sangat tidak mendapatkan kesulitan saya rasa gitu kan di proses, dari mulai proses latihan sampai proses syuting. Dan proses syutingnya juga walaupun dilakukan setnya di atas gunung di tengah hutan dalam kondisi hujan, dan itu scene-nya scene malam. Jadi kita syuting dari sore sampai pagi, tapi kita enjoy banget. Karena dan buat saya itu penting banget, karena sebuah proses yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Itulah mungkin yang bisa insya Allah bisa dinikmati di saat nonton John Ben dan Jodi nanti gitu saya rasa. Siap Kang. Mudah-mudahan ya. Suka dukanya di dunia perfilman ini gimana Kang? Saya rasa karena kan saya melihat dunia perfilman ini buat saya sebagai kerjaan. Kalau dulu kerja saya hanya ngajar Pencaksilat, sama pasti ada suka dukanya. Begitu juga di perfilman. Jadi saya lebih melihat, saya melihat sukanya, menikmatinya. Kalau dukanya ya itu sebuah tantangan. Ya nikmatin aja. Namanya kita usaha. Jadi kita nikmatin aja. Karena dengan kita bisa menikmatin saat kerja pun kita nggak merasa kepaksa. Kita nggak merasa kepaksa, apalagi kita kan kerja dengan melibatkan banyak orang, pasti kan kita kalau kita itu katakanlah setiap orang punya aura. Jadi kalau kita lagi bad mood katakan, itu auranya itu pasti nggak enak. Nggak enak. Gitu. Jadi memang harus enak, orang senang kan? Udah senang aja gitu kan. Aduh bagaimana kita ngajakin orang senang, orang lain juga jadi senang. Kita juga jadi senang, dan hasil daripada pekerjaan kita biasanya enak gitu dilihat. Nggak kalau misalkan nonton film itu nggak hanya bisa dinikmati di mata, wah keren gitu, tapi gitu. Kalau misalkan drama itu bisa dramanya sampai ke hati, lihat berantemnya juga serasa gerget, kayak gerasa gitu ikut di sana gitu kan. Seakan-akan kita yang main gitu. Betul, saya rasa suka duka apapun dalam setiap pekerjaan ada, tapi selama kita memang mau mencintai pekerjaan itu, cintailah itu, pasti kita akan melakukannya dengan melihat lebih ke sukanya. Dukanya adalah sebuah tantangan yang harus bisa kita hadapi. Terakhir nih Kang ya, sebelum saya tutup, pesan-pesan nih buat para pesilat atau juga yang bukan pesilat supaya mengikutin Pencaksilat nih gimana Kang? Sebetulnya sih itu salah satu tugas dan tanggung jawab kita mungkin ya. Untuk bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan yang saat ini masih belum mengenal Pencaksilat terutama. Mudah-mudahan, karena Pencaksilat itu tidak usah muluk-muluk kita sebagai anak muda yang ingin mencintai budaya, wah terlalu muluk lah gitu kan. Marilah kita jadikan Pencaksilat ini yang kebetulan bela diri Indonesia itu salah satu hobi untuk Anda berolahraga dulu. Itu dulu ya. Dan lakukan dengan senang. Ya, kita bisa bergerak, kita bisa sehat, kita bisa bela diri, kita bisa percaya diri. Mudah-mudahan melalui Pencaksilat itu seiring dengan perkembangan pengetahuan kita, kemampuan kita dengan Pencaksilat, kita bisa tahu diri. Siap. Dan juga buat kawan-kawan perguruan apapun, bela diri apapun,
kalau bela diri ini saat ini sebagai hobi, cintailah dan yakinlah, tidak mustahil dalam hobi kita bisa menorehkan prestasi. Seperti ini misalkan. Ya alhamdulillah sih, saya juga dengan membuat konten-konten ini banyak juga orang yang tertarik ikut pencak silat Kang. Jadi Betul. saya nonton channel Denny WW, saya jadi ikut silat. Jadi berarti kita membuat suatu konten itu dengan hal-hal positif untuk Betul. orang-orang menjadi tertarik. Betul. Seperti di perfilman gitu juga Kang. Betul. Wah, saya gara-gara melihat Kang Yayan, Bang Iko, saya jadi ikut pencak silat. Jadi ada ketertarikan Kang ya. Gitu. Betul. Tapi ya sekali lagi bahwa pencak silat itu kita lihat ini sebagai sebuah olahraga yang tidak saja bisa membangun atau membentuk fisik ya, tapi juga mental. Semua olahraga ya, semua bela diri terutama ya. Mental orang-orang bela diri, mau bela diri apapun, itu pasti tidak hanya di tempat fisik tapi juga dibentuk mentalnya. Setuju ya? Setuju banget Kang. Jadi sebelum saya pulang nih, saya ngasih ini dulu nih Kang. Wow, ini oleh-oleh luar biasa. Jadi boleh. Ngomong-ngomong ini dibikin sendiri? Iya, jadi memang punya kita sendiri nih. Ini mereknya udah Denny WW kan? Denny WW ya. Jadi ya Denny WW. Ini luar biasa buat kawan-kawan pesilat yang pastinya tahu kebutuhan akan ini nih. Pakai dong Kang. Nah, hal yang Sobekin aja. ya. Saya percaya banget untuk ini karena kita tahu bahwa mereka ini adalah juara di pencaksilat, mereka ini jawara di pencaksilat, dan ini termasuk fasilitas yang selalu dipakai ya. Iya. Jadi kalau saat ini mereka membuat body protector dan punching pad, pastinya saya yakin pasti mereka tahu body protector atau punching pad seperti apa yang dibutuhkan untuk membentuk para pesilat menorehkan prestasi. Jadi istilahnya nggak kaleng-kaleng lah. Dan ini udah dimode banget, nggak pakai tali lagi, tinggal strap lagi. Ini bedanya. Ini yang sangat menarik buat saya. Di sininya juga udah pakai ini ya. Perkat sekarang Kang. Wow. Jadi Tanpa ribet. nggak pakai ribet. Terima kasih banyak. Ini kebetulan saya punya dua calon jagoan, mudah-mudahan Buat latihan. jadi jagoan, jadi dalam arti jagoan pencaksilat. Terima kasih banyak. Siap Kang, saya Terima juga. kasih banyak oleh-olehnya. Terima kasih banyak waktunya, kesempatannya, obrolannya. Dan ya inilah alhamdulillah Tuhan ketemukan kita tanpa direncana. Saya mohon maaf banget ganggu waktunya di sini Kang ya. Enggak. Karena memang bisa. Kalau nggak bisa saya bahkan bilang nggak bisa. Saya senang bisa ketemu dengan pecinta pencaksilat, bahkan jawaranya di pencaksilat. Dan sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan yang Amin. sudah cinta silat. Siap. Dan juga bisa mengajak kawan-kawan yang suka bela diri, dan juga inilah pencaksilat ini sebagai bela diri ya, juga olahraga ya. Pokoknya Kang Yayan kalau ke Palembang wajib hubungin kita. Oh pasti. Saya selalu siap meramaikan ntar Kang. Pasti. Dan sekali lagi mudah-mudahan ya dari pencaksilat ini akan muncul iko-iko yang lainnya. Amin. Putri belum ada nih. Ayo. Kriterianya gimana Kang Putri nih Kang? Kira-kira nih yang dicari nih. Ya pastinya kalau pesilat ya pasti dia hebat dari pesilatnya, teknik silatnya bisa hebat. Tapi banyak yang hebat. Tapi ya pasti kalau untuk kriteria physically itu kalau misalkan itu kan relatif ya. Director pasti membutuhkannya orang-orang dalam kriteria yang berbeda gitu kan. Oh saya butuhnya yang badannya pendek, yang badannya tinggi minimal segini. Tapi yang jelas kalau buat saya sebagai pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat pencaksilat, mungkin
saya hanya butuh seorang pendekar pesilat yang tidak hebat dalam bersilat, tapi juga dia adalah orang yang punya attitude sebagai seorang pesilat, berjiwa pesilat, dan bisa tidak saja membawa diri pribadi, tapi juga tetap membawa pencaksilat dalam dirinya, di pundaknya, untuk tetap menjaga diri dia, untuk menjaga pencaksilat dan menjaga budaya. Betul kan? Itu yang penting. Attitude menurut saya juga bela diri. Nah, Kalau attitude-nya baik, dia nggak akan ada musuh. itu dia, itu betul Bang. Menjaga diri. Betul, itu saya sangat setuju. Mudah-mudahan ada ya Sri Kandi dari pencaksilat yang bisa hadir di layar lebar. Amin. Saya pingin banget. Ya teman-teman para pesilat cewek. Oke, terima kasih Kang Yayan atas waktunya ya. Hatur nuhun. Lebih kurang kita mohon maaf nih jika ada kata-kata kita ada yang salah. Nggak ada. Mudah-mudahan, tapi saya berharap mudah-mudahan satu saat kita ada kesempatan lagi, dikasih kesempatan lagi untuk bisa Amin. di matras ya. Di matras. Harus bertemu di matras. Jadi kita akan sharing-sharing teknik sama Kang Yayan langsung nanti. Insya Allah di waktu kesempatan yang memang lebih banyak waktunya lagi Kang ya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Siap Kang. Salam pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Siap Kang, terima kasih Kang. Waduh.